kalau dia memakai kopiah kelihatannya lebih pas dibandingkan dengan saya. Sedikit berbeda dengan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno ini telah menjadi, boleh dikatakan, the prime mover, ya, penggerak utama dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan kesan saya pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan PLT. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Sebelumnya telah ditayangkan konten kami, konten dari kolom Fahri Ali tentang nasib karir politik Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat. Sekarang saya akan membicarakan satu tokoh yang punya nasib, ya, dalam dua tanda kutip hampir sama. Siapa dia? Sandiaga Uno. Apa persamaan dan perbedaan dari keduanya? Kalau kita lihat persamaannya itu dengan mudah, ya, kita katakan bahwa keduanya merupakan calon kuat atau calon yang dianggap kredibel sebagai wakil presiden. Siapa saja presidennya, baik Ridwan Kamil maupun Sandiaga Uno itu akan mampu tampil mendampingi dia. Dia ini yang saya maksud adalah calon presiden. Tetapi, ya, kembali pada persamaannya, kedua-duanya khusus untuk kontestasi presiden tahun 2024 gagal maju menjadi calon wakil presiden. Kenapa mereka gagal? Tidak terlalu penting kita lukiskan dengan detail. Kalau kemudian kita ingin maju, ya, membicarakan sedikit lebih dalam tentang Sandiaga Uno, maka kita akan menemukan langkah dari jejaknya. Langkah dan jejak Sandiaga Uno ini sebenarnya lebih besar daripada langkah yang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Sebab Sandiaga Uno itu melesat ke atas dan menjadi salah satu, ya, pemimpin nasional Indonesia itu ketika dia secara mengejutkan tampil menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto pada kontestasi 2019. Dan lawan dari Sandiaga Uno itu tidak main-main, yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Kedua-duanya itu dianggap mewakili kaum santri. Yang satu, yaitu Sandiaga Uno, itu adalah santri kota, maka Kiai Ma'ruf Amin itu dianggap, ya, representasi, mungkin malah dianggap lebih sejati dari kaum santri, sayap kaum Nahdiyin. Tapi setidak-tidaknya kedua tokoh ini, yaitu Sandiaga Uno dengan Ma'ruf Amin, itu telah tampil menjadi tokoh agama di hadapan publik. Perbedaannya adalah bahwa Sandiaga Uno, ya, ketokohannya di dalam konteks agama itu diberikan, ya, belakangan setelah kemudian dia menjadi tokoh yang dipilih oleh ijtima ulama sebagai calon wakil presiden Prabowo. Jadi kedua tokoh ini tidak main-main. Dan hal lain yang lebih membuat Sandiaga Uno posisinya, ya, maksud saya posisi dan karir politiknya itu sangat berbeda dengan Ridwan Kamil adalah karena Sandiaga Uno lah, ya, seharusnya, saya tekankan sekali lagi, seharusnya mewarisi kekuatan, ya, Islam kota
kekuatan politik Islam Kota yang telah terkonsolidasi melalui simbol Prabowo Subianto. Prabowo, seperti yang telah saya tekankan berkali-kali di dalam konten-konten sebelumnya, itu adalah tokoh pilihan kaum Islam Kota untuk maju menjadi challenger, menjadi penantang dari Joko Widodo. Joko Widodo, seperti yang telah kita katakan, itu berasal dari kaum nasionalis yang pengaruh politiknya memang cukup besar sampai dengan tahun 2019 itu. Sementara dari kalangan Islam Kota tetap tidak ada tokoh yang berasal dari kalangan mereka sendiri, sehingga dengan terpaksa Prabowo Subianto itu disorongkan ke depan karena dianggap merupakan lawan yang relatif seimbang berhadapan dengan Jokowi. Nah, tahun 2019 wakilnya itu bukan lagi Hatta Rajasa, maksud saya wakil dari Prabowo Subianto, melainkan Sandiaga Uno. Dan karena itu, ketika Prabowo Subianto terintegrasi ke dalam kabinet Jokowi, di dalam fase-fase paling awal pembentukan kabinet Presiden Jokowi tahun 2019 itu, maka yang tertinggal di luar itu adalah Sandiaga Uno. Saya ingat sekali membaca beberapa komentar di Facebook pada tahun 2019 betapa para pendukung Prabowo Sandiaga Uno itu sampai kemudian meminta-minta agar keduanya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, itu tidak menghadiri pelantikan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin secara resmi yang seperti berlangsung di gedung MPR, untuk menunjukkan bahwa the next step mereka tetap dijagokan. Mereka ini yang dimaksudkan adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno oleh kaum Islam Kota. Tapi kemudian yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mengecewakan para pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, karena dukungan yang mereka berikan itu bersifat self-financing. Kalangan Islam Kota yang merupakan, yang sebagian besar itu adalah berasal dari kalangan menengah kota yang secara ekonomi relatif lebih independen, dan karena itu mampu melakukan self-financing untuk memenangkan Prabowo dan Sandiaga Uno pada waktu itu, merasa ditinggalkan oleh Prabowo Subianto. Nah, ketika Prabowo Subianto dengan firm itu menjadi Menteri Pertahanan di dalam kabinet Jokowi kedua, maka ekspektasinya dari kalangan Islam Kota untuk tampil untuk kontestasi kepresidenan 2024 jatuh kepada Sandiaga Uno. Inilah yang membedakan antara Ridwan Kamil dengan Sandiaga Uno. Kalau Ridwan Kamil itu dominan pengaruh politiknya di wilayah Jawa Barat, maka Sandiaga Uno itu melebar ke seluruh wilayah Nusantara. Di dalam pengertian yang relatif lebih mudah, pemilih Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang mencapai lebih dari 40% itu adalah pemilih nasional dan merupakan angka yang tidak main-main. Dan dengan mudah sebenarnya Sandiaga Uno itu akan meraup dukungan yang sama. Persoalannya adalah, kita tahu semua, akhirnya Sandiaga Uno pun kemudian masuk menjadi ke dalam kabinet Presiden Jokowi yang kedua untuk menjadi Menteri Pariwisata. Dan sebagai akibatnya, maka dukungan kalangan Islam yang telah terkonsolidasi itu menjadi luput dari tangan Sandiaga Uno. Tapi ada satu persoalan lain. Sebuah gerakan yang kita tidak tahu motifnya apa, kalkulasinya apa, dan seterusnya, adalah
Sandiaga Uno itu tiba-tiba keluar dari Partai Gerindra. Dulu kita tidak membayangkan bahwa Dwi Tunggal Prabowo Subianto Sandiaga Uno itu bisa terpisah, bisa berpisah jalan. Tetapi memang jalan politik kadang-kadang unpredictable, tidak bisa kita duga. Lalu Sandiaga Uno kemudian berpindah partai politik dari Gerindra menuju Partai Persatuan Pembangunan yang kepimpinannya telah dikosongkan oleh Suharto Monoarfa. Jadi Sandiaga Uno dengan bekas-bekas kebesaran namanya sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto itu pasti mempunyai makna tersendiri bagi Partai Persatuan Pembangunan. Apalagi Sandiaga Uno sebagai the young entrepreneur. Saya katakan young itu ukurannya adalah usia saya sendiri. Karena jika diukur saya jauh lebih tua daripada Sandiaga Uno, kendatipun kontrol terhadap uang itu mungkin berjuta-juta kali lipat lebih besar yang dipegang oleh Sandiaga Uno. Nah, antara kapital dengan posisi politik itu menyatu pada diri Sandiaga Uno. Plus kemudian cap dia sebagai santri kota itu belum hilang. Sebab kalau dia memakai kopiah kelihatannya lebih pas dibandingkan dengan saya. Nah, di dalam konteks ini sedikit berbeda dengan Ridwan Kamil. Sandiaga Uno ini telah menjadi, boleh dikatakan, the prime mover, ya, penggerak utama dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan kesan saya pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan PLT, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Mardiono. Jadi sekali lagi kombinasi antara kapital yang berada di bawah kontrol Sandiaga Uno dengan pengalaman dia sebagai calon wakil presiden pada tahun 2019 plus cap, ya, santri kotanya itu bisa menjadi modal politik yang kuat. Maka jika Sandiaga Uno pada akhirnya gagal menjadi calon wakil presiden pada tahun 2024 sebagaimana yang diajukan oleh P3 kepada pemimpin koalisi yaitu Megawati Soekarno Putri, maka Sandiaga Uno masih punya langkah politik yang terlihat dan sangat reliable di depan, yaitu menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Ini adalah langkah yang bisa diambil oleh Sandiaga Uno yang tidak dimiliki oleh calon-calon wakil presiden lainnya.